Ciri spesifik yang pertama itu ayam pelung memiliki jengger berwarna merah, pia berwarna merah, kemudian badannya berbentuk oval, terus warna bulunya itu warna kuning kecoklatan. Kalau di betina ada bintik-bintik, kalau di jantan tidak ada. Kemudian warna cekernya hitam, dan memiliki suara yang khas. Keunggulan ini memiliki suara yang merdu. Terus yang kedua, ayam kedu. Ciri-ciri ayam kedu ini bulunya berwarna hitam, badannya gemuk, terus kakinya cekernya berwarna hitam juga, terus matanya juga berwarna hitam. Keunggulan dari ayam ini produksi telurnya tinggi, terus pertumbuhannya juga cepat. Yang ketiga, ayam nunukan. Ayam ini memiliki ciri spesifik itu warna tubuhnya itu kecoklatan, bagian ujung sayapnya itu berwarna hitam, terus sayap dan ekornya itu tidak bertumbuh berkembang dengan sempurna. Keunggulannya itu produksi telur yang lebih tinggi daripada ayam kampung. Terus yang keempat itu ada itik alabio. Ciri-cirinya postur tubuhnya itu seperti botol, warna bulu itiknya itu coklat-coklat kuning. Kalau di jantan ada total hitamnya, kalau di betina di bagian kepalanya berwarna putih. Terus warna kerabang telurnya itu hijau min gitu, hijau kebiru-biruan. Keunggulan itik alabio ini bisa menjadi itik difungsi, yaitu jadi pedaging dan petelur. Kemudian yang kelima itu ayam kup. Ciri-cirinya itu warna kakinya ini kuning, ada juga yang hitam, terus bobotnya ini lebih ringan daripada ayam broiler. Ayam kup Balitbangtan itu lebih bulunya itu lebih tebal daripada ayam kup yang lainnya. Keunggulannya itu memiliki produktivitas yang tinggi. Terus sapi ongol, yang ini nomor 2, sapi ongol. Ciri-cirinya itu warna bulunya itu putih atau putih keabu-abuan. Pada jantan itu kayak ada bercak-bercak hitam pada lututnya. Terus matanya besar dan terang, telinganya itu panjang, perutnya agak besar, terus ukuran badan ini juga besar, lehernya pendek. Keunggulan dari sapi ongol ini, adaptasinya terhadap iklim itu sangat baik, terus tahan terhadap panas, dan tidak susah untuk diberi pakan. Yang kedua itu sapi Madura. Ciri-cirinya itu berwarna coklat terang, bagian kaki berwarna putih, tanduk di sapi Madura ini pendek. Terus untuk tanduk di betina dia lebih pendek daripada tanduk pada di jantan. Keunggulannya ini mudah dipelihara, terus mudah dikembangbiakan, terus juga tahan terhadap penyakit. Yang ketiga itu sapi simental. Bulunya itu berwarna kuning, badan sapinya ini panjang dan padat, terus kepalanya ini berbentuk melengkung. Sapi simental ini juga tergolong sapi yang besar, sama kayak sapi ongol. Keunggulan sapi simental ini, presentasi karkas yang dihasilkan ini lebih besar, juga cukup tinggi, dan tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Yang keempat itu sapi Brahman. Ciri-cirinya itu dia memiliki punuk yang besar, terus berkulit longgar, terus ada gelambir-gelambirnya di bawah leher. Perutnya lebar dan terus kayak banyak lipatannya, telinganya panjang bergantung. Keunggulannya ini, pertambahan bobotnya ini lumayan cepat, terus tingkat adaptasi lingkungan ini juga tinggi, jadi dia nggak mudah terserang penyakit. Yang keempat itu kambing kacang. Warna bulunya itu putih kecoklat-coklatan, ada juga sih yang kayak hitam. Terus memiliki tanduk di kepala. Betinanya itu tanduknya pasti lebih pendek daripada yang jantan. Memiliki 2 kaki yang belang, terus ekornya itu lebih pendek daripada ekor biri-biri. Keunggulan dari kambing kacang ini juga mudah dipelihara, tahan terhadap penyakit, terus lingkungan yang ekstrim. Yang tadi nomor 5 ya. Terus faktor iklim mikro dan makro yang mempengaruhi peternakannya itu, unsur-unsurnya itu ada kayak suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, radiasi matahari, curah hujan. Kalau misalnya yang intinya itu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Kalau panas itu menentukan cekaman oleh ternak. Jika ternaknya terlalu panas, dia bisa
eh, bisa tidak menghasilkan, kalau pada unggas tidak bisa menghasilkan telur yang sesuai, apa sih bilangnya, dia mudah stres gitu kan. Kalau misalnya kalau panas tubuhnya lebih tinggi daripada panas lingkungan, dia juga akan menyebabkan sekaman panas pada ternak gitu di dalam tubuhnya, karena tidak seimbang antara dalam tubuh sama di lingkungannya. Nah, kalau misalnya soal kelima nih, perbedaan kambing sama domba ya. Iya ya. Terus yang pertama itu dari ekor. Kalau misalnya ekor domba itu menjulur ke bawah, kalau misalnya kambing dia enggak sih, enggak menjulur ke bawah, tergantung Kak, kayak menggantung gitu aja di atas. Terus yang kedua itu kalau makanan. Kalau di kambing makanannya itu dia mencari pucuk-pucuk daun yang segar. Kalau misalnya domba dia mencari rumput-rumput yang pendek di lahan. Nah, terus kalau perilaku nih, kambing itu punya perilakunya lebih serius dibanding domba. Kalau misalnya domba dia punya insting yang lebih daripada si kambing. Kalau misalnya domba lagi, misalnya ini satu domba terpisah sama kawanan-kawanan domba yang lain, dia bisa kayak nyari di mana gitu teman-temanannya di sana. Terus kalau misalnya kambing dia memiliki bulu yang panjang, cuman tidak setebal bulu di domba Kak. Di domba bisa sampai menghasilkan wool, kalau di domba juga harus dicukur kan, kalau misalnya di kambing tidak. Kalau misalnya telinga kambing itu dia menjulur ke bawah. Kalau misalnya domba dia enggak menjulur ke bawah, enggak terjulai ke bawah gitu kan. Kalau di kambing juga dia terdapat kelenjar bau, kalau di domba dia tidak. Nah, kalau misalnya di tanduk kambing ke atas itu kayak ke atas melengkung, sedangkan domba itu ada juga yang memiliki tanduk, cuman ada juga yang enggak. Nah, sekarang gambar pencernaan ayam sama sapi.
Nah, untuk pencernaan ayam itu dari mulut masuk ke esofagus, terus ini ada crop atau tembolok, terus masuk ke gizzard, ini biasa kita sebut dengan rempelo. Terus ini yang bagian paling besar ini hati ayam, ya hati unggas deh. Yang ini ada pankreasnya, terus masuk ke usus kecil, usus besar, ada sebelum ke kloaka ada sekom, terus keluar dari kloaka. Kemudian menggambar sistem pencernaan pada sapi. Mana sih gambarnya? Ini gambar sistem pencernaan sapi, dimulai dari mulut terus masuk ke esofagus. Esofagus. Nah, dari mulut masuk ke esofagus, terus kemudian masuk ke bagian perut. Di perutnya ini dia punya 4 lambung, ada rumen, omasum, retikulum, sama obomasum, ya kan. Habis dari
keempat lambungnya ini dia masuk ke usus kecil. Nah, di usus kecilnya itu ada bagian hati sama pankreas, sama kayak di sistem pencernaan ayam tadi. Terus kemudian masuk ke usus besar, terus masuk ke kolon. Ini kayak tempat pembuangan, terus masuk deh terus keluar deh dari anus. Sekian video penjelasan untuk ujian dasar peternakan saya. Nama saya Devani Arti-Angelika, NIM 2003011093 dari kelas AIT 2. Terima kasih.